Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahimah dengan NIM 21020062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membuat pimpinan dalam mengambilkan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut Delenghi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi: yang pertama, menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audiovisual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat, menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Dan yang terakhir, menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Selanjutnya yaitu tata ruang kantor dan sekolah. Tata ruang kantor dan sekolah menurut Dr. Delenghi mengatakan, tata ruang adalah menyusun alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Tata ruang kantor dalam dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Yang pertama, asas-asas pokok tata ruang kantor. Ada empat asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas tersebut semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah: yang pertama, asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya menata letak meja-meja dengan jarak antara meja tidak terlalu lebar sehingga penggerakan antara karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya. Kerja pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruang. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya, sehingga membuat ruang semakin nyaman dan semakin nyaman. Yang keempat, asas perubahan suasana tempat kerja. Asas ini memungkinkan Asik, Pok. Lisa. Yang terakhir, asas perubahan suasana tempat kerja.
Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Yang kedua, bentuk-bentuk tata ruang kantor. Tata ruang kantor ini terdiri atas dua pembagian. Yang pertama, tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila suasana ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua, tata ruang terbuka. Dalam suasana ini, ruang yang digunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisah atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Yang ketiga, prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Dan yang terakhir, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua yaitu pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk membina guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti, semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu tersendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan kepala sekolah. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.